Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama saya Ewa Caprisa dan rekan saya Meli Lestari. Tentunya di acara program yang selalu kita tunggu dan kita nanti, yaitu Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang pastinya sangat luar biasa ya, ditemani oleh narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya. Nah, kira-kira kita akan membahas teks apa ya hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas tentang, sesuai dengan layar, yaitu teks anekdot. Nah, Kak Meli boleh sedikit menjelaskan nih tentang teks anekdot secara dasar itu seperti apa sih, Kak? Nah, teman-teman, teks anekdot ini secara garis umum ya, ini merupakan sindiran atau kritikan kepada orang-orang. Ini biasanya disampaikan berupa komedi ini nih, Kak Ewa. Komedi. Nah, biasa tuh kalau di program TV itu ada yang namanya stand up comedy. Betul. Opera Panjapa biasanya juga ada. Kemudian biasa ada juga di komik-komik nih yang biasanya disukai oleh para remaja atau para kaum-kaum kita ya, Gen Z ya pastinya kan. Mungkin langsung saja Kak Meli boleh kita sambut hari ini pemateri kita, yaitu seorang duta pendidikan bahasa Indonesia pada tahun 2023, yaitu Kak Juhria. Kepada Kak Juhria kami persilakan. Halo Kak Juhria, selamat datang. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Oke, boleh di sini Kak. Di sini Kak, iya. Betul. Oke, silakan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot bersama Kak Juhria. Oke, kepada Kak Juhria, silakan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Juhria. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, Kak Juhria, sekilas nih bagaimana perasaannya untuk menjelaskan ini? Apakah sudah siap atau masih deg-degan gitu? Saya sebenarnya duta semangat pendidikan sekali ya. Iya, saya semangat sekali menjelaskan materi ini karena memang materi ini cukup kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tidak asing sebenarnya. Jadi saya cukup semangat. Oke, langsung saja ya. Silakan Kak Juhria. Boleh ya teman-teman, kita simak sama-sama ya penjelasan dari Kak Juhria tentang teks anekdot. Oke, silakan terima kasih Kak Meli dengan Kak Ewa. Baik, teman-teman yang di rumah. Nah, saya ingin bertanya nih kepada kalian sebelum menjelaskan materi. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar atau menonton sebuah cerita yang lucu tetapi terkandung pesan di dalamnya? Kalau iya, berarti teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan teks anekdot. Karena teks anekdot ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Apalagi biasanya tuh kita bisa menontonnya lewat media sosial maupun komik yang beredar di kehidupan sehari-hari kita. Nah, teks anekdot sendiri merupakan cerita singkat yang lucu yang biasanya berisi sindiran ataupun kritikan yang bersifat lucu dan ada unsur humornya terkait fenomena sosial maupun tokoh tertentu. Nah, teman-teman, jangan sampai salah persepsi ya. Teks anekdot dengan cerita lucu itu merupakan dua hal yang berbeda loh. Nah, dua hal yang berbeda dari segi mananya? Segi fungsinya tentunya. Nah, kalau teks anekdot, fungsinya itu adalah untuk memberikan kritik atau sindiran terhadap fenomena yang sering kita jumpai di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, kalau untuk cerita lucu sendiri, itu fungsinya hanya murni untuk menghibur pembaca atau pendengarnya, seperti itu. Nah, jangan sampai kalian salah persepsi ya antara dua hal tersebut. Kemudian, terkait urgensi anekdot. Nah, mengapa sih kita harus membuat anekdot? Nah, teman-teman, kita nih sama-sama tahu ya kalau sebenarnya kritikan yang ingin kita sampaikan terkadang membuat orang yang kita kritik itu merasa tersinggung. Kan ibaratnya gini loh, kita menerima kritikan, pastinya kita merasa kaget kan, shock dan tersinggung. Nah, itulah gunanya dari teks anekdot. Anekdot ini fungsinya adalah untuk memberikan kritikan atau sindiran yang ingin kita kritik, orang yang ingin kita kritik secara halus atau tidak secara frontal. Nah, itulah manfaat dari teks anekdot. Nah, apalagi sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi kan, kita hidup berdampingan dengan teknologi, kadang tidak menutup kemungkinan kritikan yang kita sampaikan itu menjadi bumerang untuk kita sendiri, apalagi kita mengkritiknya lewat sosial media. Nah, oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah saya sangat menyarankan kalau teman-teman nih ingin menyampaikan aspirasi maupun kritikan, nah boleh disampaikan melalui anekdot teman-teman. Jadi ada unsur lucunya dan ada unsur kritiknya juga, seperti itu. Nah, kita kembali ke teks anekdot itu sendiri. Yang pertama mengenai definisi.
Ini seperti yang saya jelaskan tadi, teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang lucu dan mengandung kritikan atau sindiran terhadap suatu kejadian, tokoh, atau keadaan sosial. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah teks anekdot ini tidak boleh kita buat berdasarkan asumsi pribadi. Jadi harus berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan kritikan kita berdasarkan fakta ataupun data? Kita harus banyak-banyak menonton berita teman-teman. Dengan kita menonton atau membaca berita, hal tersebut akan membuat kritikan kita itu memang benar untuk disampaikan kepada tokoh tertentu ataupun terkait fenomena sosial yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian, ini ada salah satu contoh dari teks anekdot. Jadi, teks anekdot itu tidak hanya berbentuk media tertulis teman-teman, tapi pada umumnya memang kita sering jumpai teks anekdot ini dalam bentuk teks tertulis. Nah, tapi teks anekdot itu bisa kita kemas dalam berbagai bentuk. Nah, ini salah satu contohnya. Ini merupakan teks anekdot dalam bentuk grafik atau komik. Jadi komikusnya itu mengemas kritikan atau sindiran yang ingin dia sampaikan berdasarkan atau dengan cara membuat komik seperti ini. Ini contohnya teman-teman. Nah, kalau kita simak komik tersebut, komik ini dibuat oleh komikusnya itu dengan tujuan untuk menyampaikan kritikan terhadap pejabat yang korupsi atau koruptor yang memang sekarang sedang marak terjadi ya di Indonesia, berita-berita terkait pejabat yang terkena kasus korupsi miliaran bahkan triliunan yang masa tahanan hukumannya malah tidak sesuai dengan jumlah yang dia korupsi seperti itu. Kemudian ini teman-teman juga bisa scan barcode ya. Ini merupakan contoh teks anekdot yang penyajiannya dalam bentuk teks aural atau teks yang berupa video visual. Oke. Nah, teman-teman boleh sambil scan barcode-nya. Kemudian, tujuan dari teks anekdot. Nah, tujuan dari teks anekdot ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, untuk menghibur kepada para pembaca. Nah, mengapa menghibur kepada para pembaca? Karena lewat unsur humor yang ada di dalam teks anekdot tersebut, sehingga pembaca ataupun penonton itu merasa terhibur dengan teks anekdot. Walaupun teks anekdot itu kan memang identik dengan kritikan kan, tapi dengan adanya unsur humor atau unsur lucu, maka pembaca itu dapat terhibur. Kemudian yang kedua, teks anekdot itu tujuannya adalah untuk menyampaikan kritik. Nah, sebuah teks anekdot kalau tidak ada kritiknya itu bukan disebut teks anekdot teman-teman. Nah, jadi teks anekdot itu harus ada unsur kritiknya karena memang tujuan dari anekdot itu adalah menyampaikan kritik ataupun sindiran terhadap fenomena sosial maupun tokoh tertentu. Kemudian tujuan teks anekdot yang ketiga adalah memberikan pelajaran yang bermanfaat karena di dalam anekdot itu pastinya ada pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh penulis, komikus maupun komika yang sedang menyampaikan kritiknya. Kemudian tujuan teks anekdot yang terakhir adalah menggambarkan situasi yang sedang terjadi sekarang karena teks anekdot itu harus dibuat berdasarkan kejadian nyata yang memang benar-benar terjadi di lapangan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, ciri-ciri dari teks anekdot ini ada 4 dan keempat ciri-ciri ini harus selalu mengikuti, tidak boleh dipisah. Yang pertama ada lucu dan menggelitik. Kemudian singkat dan padat. Teks anekdot itu tidak boleh dibuat panjang lebar teman-teman, jadi cukup singkat, dibuat singkat saja. Karena kalau kita buatnya panjang itu malah jadi novel ya, jadi dibuat singkat saja karena kan tujuannya hanya menyampaikan kritik, jadi tidak perlu dibuat panjang-panjang. Kemudian teks anekdot juga harus berdasarkan kejadian nyata, berdasarkan kejadian yang memang terjadi di kehidupan masyarakat sekarang gitu kan, yang banyak terjadi. Kemudian teks anekdot juga mengandung sindiran atau kritik. Nah, keempat ciri-ciri ini tidak boleh teman-teman pisah karena contohnya saja, misalnya teman-teman pisah nih, teman-teman hilangkan bagian ciri-ciri lucu dan menggelitiknya, hanya terdapat unsur
terdapat ciri-ciri singkat padat berdasarkan kejadian nyata dan mengandung sindiran atau kritik. Nah, kalau tidak ada unsur lucunya, maka lebih cenderung ke teks argumentasi ataupun teks eksposisi. Jadi memang kalau ciri-ciri teks anekdot ini tidak boleh dipisah salah satu ciri-cirinya, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini lebih ke pengantar yang memberikan gambaran umum sebelum permasalahan itu dijelaskan. Nah, ibaratnya gini ya, kalau kita ingin bertamu ke rumah orang, tak mungkin kita langsung masuk ke rumah orang tersebut kan, pastinya kita harus membuat atau mengucapkan salam gitu kan. Jadi sama halnya dengan teks anekdot ini, teman-teman. Jadi teks anekdot ini kalian tidak boleh ujuk-ujuk langsung ke pembahasan atau kritikan kalian. Jadi kalian harus memberikan pengantar dan gambaran umum tentang topik atau tema yang ingin kalian angkat. Kemudian yang bagian kedua adalah orientasi. Nah, bagian orientasi ini menceritakan latar belakang sebelum peristiwa utama terjadi. Ibaratnya apa alasan kalian dalam mengkritik atau memberikan sindiran. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis ini puncak masalah atau kejadian unik yang menjadi inti cerita. Nah, kemudian reaksi. Reaksi adalah respon terhadap peristiwa lucu atau konflik yang terjadi. Nah, teman-teman, krisis dengan reaksi ini saling berkaitan. Karena biasanya bagian krisis dengan reaksi ini dia tuh berbentuk dialog. Jadi kalau berbentuk dialog kan pasti ada tokoh, jadi sifatnya itu dua arah. Jadi tidak boleh dipisah. Kalau ada krisis harus ada reaksi. Setelah krisis nanti akan ada reaksi dari lawan bicaranya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah koda. Koda ini adalah penutup. Nah, penutup ini seringkali berisi atau mengandung pesan moral atau kesimpulan dari cerita. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama ada anekdot tentang pendidikan. Nah, anekdot tentang pendidikan ini berhubungan dengan dunia pendidikan. Jadi sindiran atau kritikannya itu memang berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang kedua adalah anekdot tentang politik. Jadi anekdot tentang politik ini memang berkaitan dengan politik. Kemudian ada anekdot sosial dengan anekdot sejarah, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis dari teks anekdot. Kemudian kita akan beranjak ke manfaat dari teks anekdot itu sendiri, teman-teman. Nah, manfaat dari teks anekdot ini umumnya ada 4 nih. Yang pertama sebagai media hiburan. Kenapa sebagai media hiburan? Karena lewat unsur humornya dan cerita lucu yang ada di dalam anekdotnya. Kemudian anekdot juga sebagai sarana kritik, sebagai sarana menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan tentang kejadian sosial maupun tokoh tertentu yang ingin kita kritik. Nah, kemudian yang ketiga, anekdot juga dapat bermanfaat sebagai pembelajaran karena terdapat pesan dan makna di dalam teks anekdot itu. Kemudian yang keempat, teks anekdot juga sebagai alat komunikasi. Mengapa sebagai alat komunikasi? Karena kita kan menyampaikan kritikan. Nah, kadangkala kita ketika ingin menyampaikan kritikan itu sangat sulit ya, apalagi untuk jenis anekdot yang bersifat politik. Nah, makanya disampaikan melalui dan dikemas melalui anekdot seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya adalah teks anekdot merupakan cerita singkat yang lucu dan menghibur dan seringkali mengandung kritik sosial atau pesan moral. Nah, berdasarkan kejadian nyata, teks ini menggunakan bahasa santai dan struktur yang jelas seperti abstrak, orientasi, krisis, reaksi, serta koda. Nah, selain hiburan, teks anekdot juga menyampaikan kritik nih dan pembelajaran dengan cara yang ringan dan mudah dipahami dan pastinya menyenangkan kalau kita membuat anekdot, teman-teman. Nah, terakhir saya ingin memberikan quotes nih, kata-kata untuk teman-teman di rumah. Nah,
Kalau teman-teman hidupnya serius terus, hidup tuh bakal jadi berat teman-teman. Benar kan? Nah, kalau bercanda terus, malah hidup kita kelihatan tidak jelas. Oleh karena itu, kita harus seimbangkan teman-teman. Seimbangkanlah seperti anekdot ini. Lucu tapi penuh makna. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Wah. Terima kasih kepada Kak Juria atas materi yang sangat bermanfaat. Betul. Lucu tapi penuh makna. Itulah Benar. kata-kata yang harus kita bawahi tentang teks anekdot hari ini ya Kak Ewa ya, bersama Kak Juria. Oke. Berarti tadi itu kita sudah melihat tentang manfaat, ada juga Betul. tujuan teks anekdot. Nah, ternyata antara teks anekdot dan juga teks berita lucu tadi itu ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya, berdasarkan fungsinya. Nah, mungkin fungsi cerita lucu itu tadi mungkin hanya untuk sekedar menghibur. Nah, sedangkan kalau misalnya teks anekdot itu untuk menyampaikan kritikan atau sindiran kita kepada seseorang atau kepada oknum-oknum tertentu. Betul nih Kak Ewa, tadi ada beberapa yang kita tangkap ya dari teks anekdot ini, ada beberapa, ada teks anekdot pendidikan ya Kak Juria ya, ada politik juga, terus sejarah sama satunya tadi ada sosial ya kan? Iya. Jadi pastinya itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang biasa meme ya, betul tidak? Iya, Kak meme Juria ya. itu mungkin kalau di kehidupan kita tuh lebih dikenal dengan meme. Meme ya. Tapi bagaimana nih antisipasi dari Kak Juria sendiri kalau misalnya kan ada kata-kata yang sangat sarkas mungkin ya dan membuat orang-orang itu mungkin tidak bisa menetralisasi ini bahasanya apa gitu. Lucu tapi penuh makna, tapi maknanya itu disalahpahami. Bagaimana itu cara menanggapinya agar mereka itu bisa memahami dari makna itu? Benar-benar. Bagaimana nih Kak Juria? Oke, mungkin pertanyaannya lebih ke bagaimana cara kita dapat memahami dengan benar apa maksud dari penulis membuat anekdot tersebut ya. Nah, memang benar ya yang dikatakan Kak Meli, bahwasanya biasanya terkadang orang itu salah mengartikan terkait anekdot yang dia baca sehingga terjadi bias informasi, kesalahan informasi. Nah, itulah pentingnya kita membaca atau memahami seluruh video yang kita tonton. Jadi tidak boleh berupa potongan-potongan Kak. Nah, jadi dalam anekdot itu sebenarnya bahasanya itu emang santai, tapi tidak terlalu vulgar atau terlalu kasar gitu, jadi santai. Nah, kemudian di dalam anekdot itu juga diutamakan cerita lucunya, unsur humornya sebenarnya, sehingga ketika kita mengkritik orang itu tuh orang yang kita kritik itu tidak tersinggung. Nah, makanya kalau misalnya ada sebuah meme ya bilangnya ya kalau sekarang Gen Z ya, sebuah meme atau komik yang kita baca nih tetapi bahasanya itu kasar. Nah, kita perlu perhatikan lagi apakah ini memang anekdot atau bukan, karena anekdot itu tidak menggunakan bahasa kasar Kak Meli. Jadi anekdot itu hanya fokus ke cerita lucunya dengan kritik atau sindirannya, seperti itu Kak Meli. Berarti berbeda ya Kak Julia, Kak Ewa ya, berarti berbeda antara sarkas yang berisi tentang sindiran yang keras dengan sindiran yang ada di anekdot ini teman-teman. Oke, berarti dapat juga disimpulkan untuk kita, misalnya kita ingin mencoba untuk membuat teks anekdot ini, perlu juga memerhatikan bagaimana penggunaan bahasanya ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya bagaimana ya Kak ya? Langkah-langkah dalam penulisan teks anekdot supaya tadi itu teks anekdot kita tidak disalahpahami oleh pembacanya itu. Bagaimana? Bisa dipilih dan dipilah lah istilahnya ya Kak Julia. Baik. Langkah-langkah dalam penulisan anekdot. Nah, yang pertama kita harus memilih topiknya terlebih dahulu. Nah, kita harus pikirkan topik apa yang memang cocok buat kita angkat atau buat kita sajikan. Yang kedua, setelah kita memilih topik, kita harus cari tahu dulu nih fakta dengan datanya. Apakah benar kritikan yang kita sampaikan ini sesuai dengan kejadian nyata. Jadi kita harus membaca berita terkait kritikan yang ingin kita sampaikan. Nah, kita pastikan dulu apakah memang benar sehingga tidak terjadi ibaratnya kita menyampaikan kritikan hanya berdasarkan dendam, itu tidak boleh sebenarnya, harus berdasarkan kejadian nyata. Nah, kemudian setelah kita ngecek data dengan fakta yang terjadi di lapangan, yang ketiga, kita harus menyusunnya sesuai dengan struktur. Ya, tadi kan ada tuh strukturnya, dari abstrak, kemudian orientasi, kemudian krisis, reaksi, dan koda. Nah, itu kita menyusunnya harus sesuai dengan strukturnya, agar orang tuh mudah dalam memahami anekdot yang kita buat. Dan yang terakhir, agar lebih menarik, pastinya kita harus memikirkan kata-kata atau diksi yang lucu nih. Kata-kata atau diksi yang lucu yang memang bisa membuat pembaca atau penonton itu tertawa mendengar anekdot kita atau membaca anekdot kita, seperti itu. Begitu ya Kak Julia. Tadi ada pemilihan topik, kemudian fakta dan data, mengeceknya, kemudian yang ketiga ada
memilih diksi. Iya, memilih diksi. Kemudian dan yang keempat tadi Strukturnya sesuai dengan struktur teks anekdot. Nah, bagi teman-teman nih di rumah, pastinya kan kalau kita membuat teks itu secara tertulis ya, tapi biasanya dari teks ini kita bisa membuat stand up komedi atau bisa membuat komik. Nah, usahakan kalau membuat teks anekdot atau berupa sindiran itu yang sesuai dengan fakta dan data tadi, jangan asal-asalan ya Kak Juria ya. Karena banyak sekali nih sekarang Kak Juria berita-berita yang mungkin tidak benar, tapi itu bisa dibuat orang meme atau sindiran yang biasanya kita pun menangkapnya, oh ternyata begini tapi lucu juga, tapi ternyata berita itu tidak benar. Jadi harus dicek juga fakta dan datanya teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyebarkan hoax. Betul sekali. Oke, mungkin tadi setelah kita baca-baca juga teks anekdot itu ternyata juga bisa mengembangkan kreativitas kita ya. Seperti tadi contoh yang grafik itu Kak, yang komik itu. Nah, itu kan teman-teman juga bisa mengembangkan kreativitas teman-teman. Bisa lewat Canva atau juga membuat video juga bisa. Atau kemampuan teman-teman seperti seorang komika yang biasa ada di stand up comedy. Nah, ini tentang tahanan KPK nih, contoh dari Kak Juria. Oke. Mungkin boleh Kak Meli kita sambil berbaca kita sebagai kita analisis ya teman-teman, yang boleh kita analisis ya kan. Mungkin kita baca sebagai tokoh 1 dan saya sebagai tokoh 2. Oh, boleh. Mungkin boleh sini. Oke. Sini. Yes, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya. Kalau masalah itu, aku juga sudah tahu Yudi kah Yud? Yud ya. Oke, Yud. Saking kayanya mereka sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Ya, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Wah, kok malah baju tahanan KPK? Baju KPK kok bisa paling mahal? Iyalah, coba aja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencari uang negara 1 miliar dulu baru bisa pakai baju itu. Oh, maksudmu begitu. Aku baru mengerti. Nah, coba Kak Meli dulu analisis nih Kak, bagaimana Kak? Kalau kita analisis, mereka ini mengomentari atau mengkritisi tahanan KPK dari seseorang yang melakukan, tanda kutip ya teman-teman. Jadi kok bisa mahal? Karena tadi ada kata 1 miliar baru dulu bisa nih menggunakan teman-teman. baju itu. Nah, mungkin apakah ada baju yang seharga 1 miliar mungkin baru bisa dipakai? Kan kita juga nggak tahu selain baju ini. Kita tidak tahu betul-betul. Dan kalau KPK ini berkaitan dengan korupsi, kan korupsi ya. Iya. Memang sekarang makin marak ya berita-berita tentang korupsi. Kemudian ada berita tentang sosial juga mengenai bencana alam dan segala macamnya. Kemudian berita-berita tentang pendidikan yang mungkin sekarang lagi turun naik ya teman-teman ya. Jadi dari teks anekdot ini bisa memberikan wawasan atau pesan kepada kita untuk tahu bagaimana berita sebenarnya dari kejadian-kejadian yang ada di negara kita. Begitu ya Kak Juria ya? Iya, benar. Oke, mungkin kita akan bertanya dengan Kak Juria lagi nih tentang sebentar Kak, coba Kak. Oke. Tadi saya agak bingung tuh Kak bagian struktur teks anekdot. Iya, karena kayak susah juga nih antara krisis dan reaksi itu bagaimana sih Kak cara membedakan krisis dan juga reaksi? Nah, krisis dengan reaksi kan identiknya kalau di dalam teks anekdot itu berupa percakapan ya, kalau dalam bentuk teks tertulis. Nah, pastinya kan kalau dalam percakapan ada tokohnya nih. Nah, kalau krisis ini ibaratnya tuh masalah utama yang ingin dia angkat. Misalnya, saya ingin membuat anekdot terkait teman saya yang bau ketek gitu ya. Jadi kan permasalahannya bau ketek ya. Ya, misalnya ini contoh saja ya teman-teman. Nah, misalnya masalahnya kan masalah utamanya bau ketek. Nah, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan nih bau ketek. Misalnya nih, ini misal ya. Ewa, kok wangimu sangat harum sekali. Terus ada reaksi nih dari Ewa terkait pernyataan saya, terkait apa krisis dari saya. Oke, coba Ewa. Wah, apakah benar aku seharum itu? Iya, benar. Kamu gunain parfum apa sih? Aku misalnya menggunakan parfum ikan Casablanca misalnya ya. Nah, wah, aku kira kamu gunain parfum bau rafflesia. Nah, kalau rafflesia kan dia kan identik dengan bau, ya. Bau bunga bangkai kan. Nah, itu. Berarti saya bawa bangkai gitu ya? Enggak, ini contoh saja ya Kak. Oke. Oh iya, kalau misalnya untuk penulisan teks anekdot itu apakah harus ada tokoh atau bisa tanpa tokoh juga Kak? Harus ada tokohnya. Karena kan
Kalau tidak ada tokohnya, siapa yang ingin kita sindir? Siapa yang ingin kita kritik? Oke, Ya kan? benar sekali. Jadi harus ada tujuannya juga. Dalam teks anekdot pun ada krisis dan reaksinya juga. Oke. Nah, teman-teman, itulah tadi penyampaian tentang teks anekdot yang disampaikan oleh Kak Juhria. Nah, semoga teks ini dapat menambah wawasan kita agar kita menjadi lebih berpikir kritis untuk melakukan suatu kritik ataupun sindiran. Betul nih Kak Ewa, dan juga diharapkan pada teman-teman bisa nih melatih kreativitasnya dalam membuat teks anekdot atau misalnya membuat komik dan stand up komedi. Boleh nih menggunakan struktur yang telah dijelaskan oleh Kak Juhria tadi. Bisa menambah kreativitas kita dan juga bisa mengkritik dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Jangan asal memberikan berita aja, memberikan berita yang tidak benar nih Kak Ewa. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Juhria atas kesediaan untuk menyampaikan materi hari ini. Tentunya sangat luar biasa. Nah, teman-teman, cukup dulu tampilan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Ayo Belajar Bahasa Indonesia di episode selanjutnya. Korsa, Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa.